Oke teman-teman, selamat datang di part 2 dari video pembahasan kontes menari. Nah, teman-teman yang udah nonton di part satunya, pasti teman-teman udah paham ya idenya seperti apa. Sekarang kita akan ngomong tentang bagaimana kita implementasinya. Nah, oke. Sekarang kita lihat dulu. Tadi idenya adalah kita mau mengenerate semua gerakannya gitu ya. Jadi dari gerakan pertama, kedua, sampai gerakan ke n faktorial gitu. Nah, maka kita akan lakukan ini. Nah, cara implementasinya seperti apa teman-teman? Nah, idenya adalah kita akan memula dengan slot yang kosong gitu ya. Anggaplah kita di sini mau pilih 4 gerakan. Nah, teman-teman yang udah menyelesaikan chapter rekursi lanjut di TLX harusnya teman-teman lebih paham. Jadi sebut aja ini adalah gerakan-gerakan yang akan kita pilih. Misalnya gerakan ke-1, gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat gitu ya. Nah, let's say gerakan ke-1 yang kita pilih itu adalah misalnya kita udah pilih dulu gerakan ketiga gitu ya. Dan kemudian kita mau pilih gerakan kedua. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan mengenerate semua kemungkinannya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi kita nggak boleh kan nyoba 3 pada gerakan di urutan kedua. Kenapa? Karena tadi gerakan yang sama nggak boleh dipakai lebih dari sekali gitu ya. Nah, jadi kita akan menggunakan kandidat-kandidat yang mungkin menempati tempat ini. Misalnya, 1 ditaruh sini kan. Nah, kemudian setelah kita taruh 1 di sini, kita akan rekursi untuk mencoba gerakan berikutnya. Katakanlah kita udah selesai melakukan rekursi, maka di sini kita akan coba gerakan kedua. Terus kita akan rekursi lagi, kita nggak bisa melakukan gerakan ketiga karena di sini kita udah pernah melakukan gerakan ketiga, jadi kita langsung lakukan gerakan keempat gitu ya. Dan seterusnya. Jadi sebut aja kita punya slots gitu ya untuk mengetahui gerakan mana yang akan kita lakukan. Nah, gimana caranya kita tahu gerakan mana aja yang udah pernah kita pakai? Kita akan membuat sebuah array nantinya di sini, di mana array ini akan menandakan apakah suatu gerakan itu udah pernah dipakai atau belum. Contohnya, misalnya nih, kalau kita udah melakukan gerakan ketiga dan keempat di sini, kita tandai array itu sebagai true gitu ya. Ini aku mungkin kasih warna hijau, artinya gerakan ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi di sini nanti awalnya kita coba 1, kita cek 1 udah pernah dilakukan belum ya? Ternyata belum. Maka kita tandain dia sebagai hijau ya. Habis itu kita coba untuk rekursi ke slot selanjutnya. Setelah selesai, kita akan menandai 1 ini udah bisa lagi dipakai untuk berikutnya. Jadi di sini 1-nya kita hapus, kita ganti dengan 2. Kita cek 2 udah pernah dipakai belum? Belum ternyata. Jadi kita tandai, kita rekursi lagi. Kemudian di sini kita hapus 2-nya, karena 2-nya dihapus, di sini kita bisa tandai dia sebagai false kembali, dan kita coba sebagai 3, ternyata 3 sudah dipakai. Jadi di sini kita nggak bisa coba 3, 4 juga nggak bisa ya, karena di sini 4 juga sudah pernah dipakai. Jadinya ini dihapus saja. Nah, waktu udah selesai di sini, kita akan selesai manggil rekursinya untuk slot ini. Jadi idenya kita akan lakukan seperti itu. Nah, di sini aku akan pakai template yang udah aku bikin sebelumnya. Tenang aja, ini nggak terlalu dipakai banyak buat soal ini. Cuma untuk nggak usah ngetik terlalu panjang gitu ya. Nah, jadi sebut aja aku punya fungsi di sini generate gitu ya. Sebut aja aku punya i di sini untuk menandakan slot kemana yang aku mau isi, seperti itu ya. Nah, kemudian yang akan aku lakukan selanjutnya lagi adalah aku membuat sebuah array bernama used. Nah, used ini adalah array boolean yang tadi untuk nandain ya, apakah suatu gerakan itu udah pernah dipakai atau belum. Jadi misalnya karena ada 10, aku akan bikin array sebesar 15 lah, lebihin sedikit. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan cek, sebut aja berikutnya kita makan suatu gerakan J gitu ya, dari gerakan pertama sampai gerakan ke N. Karena kan tadi untuk mengisi slot ini kita mau coba gerakan satu persatu ya, dari J sampai N. Nah, kita harus deklarasi N dulu di sini. N di sini adalah banyak gerakan yang mungkin. Nah, kemudian jika gerakan ke J sudah pernah dipakai seperti ini ya, maka kita akan continue, di mana ya udah kita nggak bisa pakai gerakan J untuk mengisi slot ke I ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek teman-teman. Kita akan pindah ke I plus 1, tapi kita akan tandain dulu use J sama dengan true. Sebagai kita tandain kalau gerakan ini dipakai, ya kan? Setelah fungsi ini selesai dipanggil, kita jadiin false kembali. Karena kan kalau misalnya kita nggak jadiin false kembali nih, misalkan di sini kita 1 udah, nah kita tandain kan, terus ternyata udah saya dipakai nih. Nah,
Waktu di sini nanti, misalnya kita coba 2, terus ini kita jadiin true lagi kan. Nah, di sini kita jadi 1, dianggapnya nggak bisa. Kenapa? Karena 1 udah dipakai. Padahal kan 1 tadi ditandain itu ketika kita ngisi slot ini kan. Nah, jadi di situ kita harus kembalikan dia menjadi false gitu. Kita balikin lagi. Nah, sorry. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita melakukan apa ya? Nah, sekarang bagaimana kita menghitung skornya? Itu kan masalahnya. Nah, yang menjadi bagian sulit dalam soal ini adalah bagaimana kita menghitung skornya. Nah, untuk menghitung skor, kita yang jelas harus meng-keep track, misalnya sum dari skor sekarang gitu ya. Awalnya sum ini bernilai 0 gitu. Nah, ketika misalnya kita mengambil suatu gerakan ke J, maka sum ini akan berubah menjadi sum yang baru, sebut aja new sum gitu. Nah, berapa nilai dari new sum ini? Nah, misalkan anggap aja new sum ini adalah 0 gitu ya, atau sum sekarang gitu ya. Karena ya sum ini nanti akan ditambahkan dengan sesuatu. Oke. Nah, ditambahkannya dengan apa? Ingat aturan main kita tadi. Aturan main kita tadi adalah di sini ya, teman-teman. Ketika kita udah melakukan gerakan melelahkan dan berikutnya melakukan gerakan apapun, skornya dibagi dengan 2 gitu ya. Jadi kita bisa cek jika gerakan sebelumnya yang kita lakukan adalah gerakan L, maka new sum kita akan ditambahkan sebanyak skor dari gerakan J, yaitu gerakan yang kita ambil sekarang ya, dengan skornya dibagi 2. Oke. Nah, di sini kita harus deklarasi skor ya, karena akan kita pakai. Nah, kemudian jika gerakan sebelumnya yang kita lakukan adalah gerakan memukau atau P, maka skor kita akan bertambah sebesar J dikali 2. Selain itu, maka skor kita akan bertambah sebesar skor dari gerakan itu, karena kan nggak terpengaruh gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan berpikir lagi gitu. Nah, Kak, gimana caranya kita tahu gerakan sebelumnya itu apa gitu ya? Karena di sini kan kayak, pref ini error juga lagian kan, merah gitu. Nah, gimana caranya, Kak? Nah, kita bisa simpan pref ini sebagai state dari rekursi kita. Apa itu state? State itu parameter ya, teman-teman. Jadi, dengan kita simpan prefnya ini, oke, kita tahu prefnya itu gerakannya apa gitu ya. Kalau gerakan sebelumnya L, maka skornya dibagi 2, dan seterusnya. Nah, kemudian, waktu kita memanggil rekursi ini, tadi kan pref itu adalah gerakan yang dilakukan sebelumnya. Artinya, ketika kita misalnya mau mengisi slot ketiga di sini, waktu kita isi dengan 1, nah berarti selanjutnya kan kita mau mengisi slot keempat, makanya tadi dari generate I, yaitu kalau I-nya 3, berikutnya kita akan pindah ke generate I plus 1 kan, dengan I plus 1 itu adalah 4. Nah, pref-nya apa teman-teman? Pref yang baru. Pref-nya adalah gerakan yang kita pilih di sini, gitu kan. Nah, artinya di sini kita akan bisa ganti dengan tipe gerakan J, tipe yang kita pilih gitu. Nah, di mana tipe ini adalah satu char yang nanti kita akan baca di input gitu kan. Nah, artinya apa teman-teman? Kita bisa menyimpan informasi ini secara konsisten karena dalam membuat program rekursi yang penting perpindahan perpindahan parameter atau state-nya itu konsisten. Misalnya ya dan sesuai gitu ya. Contohnya di sini kan pref tadi maksudnya adalah gerakan yang kita ambil pada slot sebelumnya. Artinya ketika kita sedang mempertimbangkan slot sekarang saat ini yaitu I, maka dan kita memilih gerakan ke J untuk mengisi slot ini, berarti kan previous bagi si I plus 1, ya previousnya ini yang 4, previousnya kan yang ini gitu kan. Nah, makanya tipenya adalah tipe J, yaitu gerakan yang kita ambil saat ini gitu. Nah, jadi ini konsisten ya seperti ini. Nah, satu lagi teman-teman yang kita lupakan, yaitu adalah penghitungan skor pada saat kita sudah pernah melakukan gerakan meyakinkan atau Y gitu ya. Nah, di sini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuat sebuah boolean yang mana menjadi parameter rekursinya lagi, yaitu boolean ini menandakan apakah kita sudah pernah melakukan gerakan Y atau belum. Jadi sebut aja has Y gitu ya, has Y, atau kayak kita sudah pernah melakukan Y. Awalnya sebut aja false gitu. Nah, jika di sini kita sudah pernah melakukan gerakan Y, maka new sum kita akan bertambah lagi sebesar bonus poin kita, bonus Y-nya. Yang mana ini kita jadiin aja variabel global juga bisa gitu ya. Nah, jadi kemudian parameternya di sini apa teman-teman? Nah, perhatikan bahwa boolean yang keempat ini adalah value
apakah kita udah pernah melakukan gerakan Y atau belum. Artinya apa? Kalau semula kan dia nilainya false. Dia akan menjadi true jika kita sudah pernah melakukan gerakan Y di satu titik. Artinya, kalau gerakan J atau gerakan yang saat ini adalah gerakan meyakinkan atau gerakan Y, maka value-nya menjadi true. Tapi kalau bukan gerakan Y gimana? Kalau bukan gerakan Y, ya berarti nilainya ya tetap dengan nilai yang sekarang gitu kan. Nah, jadi di sini kita bisa OR aja. Kenapa kita bisa pakai OR? Karena OR itu kalau nilainya udah true ya dia tetap true. Tapi kalau nilainya false, dia akan berubah menjadi true jika ada ekspresi di sini yang nilainya true juga, yaitu apa? Ketika tipe gerakan ini sama dengan Y. Jadi nilainya di sini akan berubah menjadi true jika dan hanya jika gerakan yang kita ambil pada saat ini adalah gerakan dengan tipe Y gitu ya. Jadi nilainya akan berubah di situ teman-teman. Nah, rekursinya seperti ini. Jadi yang penting kita sudah konsisten ya buat perhitungan skornya, terus buat perpindahan state-nya. Nah, kalau transisi kita sudah konsisten di fungsi rekursi ini, saatnya kita membuat base case gitu ya. Nah, base case-nya apa? Base case-nya adalah ketika semua slot ini sudah diisi dengan gerakan-gerakan yang mau dipilih. Dengan kata lain, kita akan memastikan kalau jika slot sekarang sudah lebih besar dari R itu adalah banyaknya gerakan yang harus dipilih. Misalnya kalau di contoh tadi, ini kan N-nya 6. N itu banyak gerakan yang tersedia, sedangkan R, banyak gerakan yang dipilih itu ada R. Seperti itu. Maka apa? Maka kita mau menyimpan sum-nya kita sekarang, yaitu total skor kita, ke dalam suatu list. Karena kalau kita kembali ke ide awal kita tadi, dari list skor-skor kita ini, kita mau simpan ke dalam daftar gitu ya, supaya nanti bisa kita sort. Nah, buat implementasi ini, kita akan pakai struktur data STL namanya vektor. Nah, teman-teman yang SAMS aku sebut aja ya. Teman-teman yang belum pernah belajar vektor, aku sarankan untuk membaca dokumentasi C++ tentang vektor. Banyak banget di internet, teman-teman bisa cari gimana cara pakainya. Tapi vektor ini gampangnya kayak semacam list yang bisa menyimpan banyak data gitu ya. Oh ya, kemudian ini R-nya masih error, jadi aku tambah juga deklarasinya. Nah, sums-nya gini, aku simpan sum dari yang kita buat gitu ya. Setelah itu kita return. Nah, sampai di sini fungsi generate kita harusnya udah selesai. Ya semoga aja sih nggak ngebug ya teman-teman ya. Nah tapi kita bisa lihat di sini fungsi rekursi kita udah bisa mengenerate semua gerakannya. Teman-teman yang masih bingung nanti boleh pause videonya, baca dan pahami kodenya. Oke, karena ini aku udah yakin udah benar, aku tutup. Nah kemudian di sini kita akan kembali ke bagaimana cara kita manggil fungsi ini. Oke, pertama kita baca dulu inputnya. Jadi di sini ada string subsoal gitu ya. String sebut aja subsoal. Subsoalnya. Kemudian di sini ada nomor subsoal yang sebenarnya nggak gitu penting ya. Jadi tapi nggak apa-apa kita bikin aja nomor subsoal. Kesein nomor dari subsoal. Nah, kemudian kita baca urutan inputnya kalau nggak salah, oke. Ada N-nya, yaitu banyak gerakan yang tersedia. Ada R-nya, gerakan yang akan kita pilih. Kemudian bonus poin untuk Y. Dan banyaknya juri, sebut aja J. Gitu ya. Nah, oke, di sini mungkin aku akan pakai J sebagai variabel lokal, karena aku nggak pakai di dalam fungsi ini ya. Nah, kemudian setelah aku baca inputnya, aku akan baca input untuk setiap masing-masing gerakan. Jadi di sini aku akan loop sebanyak N dari 1 sampai N. Kemudian aku input gerakan base score-nya ya, skor untuk gerakan ke I dan tipe untuk gerakan ke I. Seperti itu tipenya udah char. Setelah itu aku akan mengenerate mulai dengan mengisi slot pertama, karena kan tadi generate ini parameternya adalah I, yaitu slot keberapa yang aku mau isi, karena aku mau ngisi slot pertama lebih dulu yang paling kiri. Jadi I-nya pertama 1. Sum itu nilai kita sekarang, ya karena belum melakukan gerakan apa-apa ya 0 kan. Previous itu adalah gerakan yang aku lakuin sebelumnya. Nah, di sini kita bisa pakai apa aja, yang penting bukan P atau Y ya. Jadi mungkin aku anggap aja kita sebelumnya ngelakuin gerakan biasa gitu ya. Yang mana ya sebenarnya nggak nambah skor dikali 2 atau semacamnya. Nah, parameter keempatnya adalah has Y, has Y gini ya. Apakah kita sudah pernah melakukan gerakan Y atau belum? Belum ya, jadi false. Oke. Nah, sampai di bagian ini harusnya
semua gerakan kita udah di-generate gitu ya. Nah, kemudian kita akan urutkan. Tadi kan idenya kita melakukan disimpan semuanya, terus kita urutin ya, biar nanti bisa di binary search. Jadi kita urutin sum-nya, sums.begin, sums.end. Ini ya, dari kecil ke besar. Nah, kemudian kita akan baca input untuk setiap jurinya. Jadi aku akan pakai while j-min-min di sini. Terus sebut aja standar batas bawah jurinya ini sebagai x gitu ya. Dan aku input x-nya. Nah, kemudian aku akan melakukan binary search pada sums ini gitu ya. Nah, karena vektor dinomorin dari indeks 0, ini supaya konsisten dengan penomorannya C++, aku akan menomori dengan 0 seperti ini ya. Nah, sampai ya sebut aja K-1. Nah, di sini kita bisa bilang K adalah size dari vektornya dikurangi dengan 1 ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita akan melakukan binary search untuk value X ini. Kita akan binary search pada vektor sums, dan kita mencari nilai X. Jadi ini yang akan kita keluarkan sebagai hasil. Jadi kita akan bikin satu function lagi, di sini namanya binary search, yang mana dia akan mencari di suatu vektor bernama sums gitu ya. Dan value yang mau kita cari adalah X. Oke. Nah, kalau teman-teman udah pernah belajar binary search di chapter 3, tentu kita harus bikin dulu batas bawah. Batas bawahnya itu 0, batas bawahnya itu ya sums.size kurang 1 ya. Karena di sini ini banyak elemennya. Artinya kita mau cari dari range 0 hingga K-1 ya, inklusif gitu. Nah, kemudian sebut aja kita jawabannya, anggap aja ya sebut aja 0 ya. Nggak ada jawaban gitu kan awalnya. Nah, oke. Kita akan melakukan binary search di sini, di mana binary search-nya sebenarnya ya mirip binary search biasa ya. Kita akan cek jika sums pada posisi mid ini lebih besar daripada value kita X, ya kan? Nah, maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah ya berarti kita kan tadi mau mencari nilai terkecil yang lebih besar dari X. Artinya misalnya kalau tadi X-nya 20, terus let's say kita tembak, oh tengah-tengahnya ada di 25 nih. Nah, berarti mungkin aja dia ini batas bawahnya gitu ya. Jadi kita simpan jawabannya ini mid-nya ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa cek kalau kita udah ketemu satu batas bawah, bisa aja kan ada batas bawah yang lebih bawah lagi gitu kan. Jadi kita turunin batas bawah dari binary search ini. Otherwise kita naikkan batas atasnya gitu. Nah, nanti setelah kita lakukan binary search ini, kita akan dapat satu posisi di mana misalkan ini 4 gitu ya. Yang ini aku tandain aja 4. Nah, di mana dari 4 sampai indeks terakhir sebut aja ini 6. Ya semua ini adalah gerakan yang lebih besar daripada 20, yaitu batas bawahnya. Jadi values yang kita return di sini adalah sums.size dikurangi dengan answernya. Kenapa bisa gitu? Karena ya di sini kan kalau misalkan answer 4, size-nya kan ada 7 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 dikurang 4 kan 3 ya, dimana ada 3 di sini, gerakan yang memuaskan juri ini. Itu kenapa kayak 7 dikurang 3. Nah, tapi gimana kalau answernya tidak pernah ke-update? Nah, answernya tidak pernah ke-update artinya nggak ada gerakan satupun yang lebih besar dari X. Contohnya misalnya di sini ada juri yang batas bawahnya 1001 gitu ya. Dimana gerakan yang paling besar pun atau skor yang paling besar pun itu tidak memuaskan juri ini. Nah, berarti kan secara logika function kita ini harus mengembalikan nilai 0 kan. Karena kalau nggak 0 berarti apa? Kalau nggak 0 berarti ya salah nanti jawabannya kan. Karena nggak ada di sini yang jawabannya skornya lebih besar dari 1001. Jadi apa? Karena di sini yang kita return adalah sums.size kurang answer. Nah, sedangkan kalau answernya ini nggak pernah ke-update itu defaultnya 0, kan yang di return nanti sums.size dikurang answernya. Kalau size-nya di sini ada 7, 7 dikurang 0 ya 7 gitu kan. Nah, jadi salah. Kenapa jadi salah? Karena ya kita maunya 0 gitu function ini ngasilinnya. Nah, artinya supaya konsisten gimana? Ya value-nya harus dikasih sums.size di sini. Kenapa? Ya supaya kalau answer ini nggak pernah ke-update, value yang di return ya 0 gitu kan. Oke, jadi sums.size dikurangin sums.size jadi 0 gitu. Nah, jadi kalau kita jalanin program ini, kita pastikan ya,
Oke, test case-nya ini sudah pas. Nah, kita akan pastikan dulu, semoga soalnya ini benar dan nggak ada bug lagi. Aku akan catat dulu, ini aku save di, sebentar ya, aku cari dulu filenya. Teman-teman yang boleh skip ke bagian selanjutnya kalau misalkan kalian nggak mau nunggu gitu ya, karena filenya kayak aku cari dulu. Oke, udah ketemu. Ya, oke. Di sini judging-nya lumayan lama harusnya ya, kalau test case-nya banyak. Oke, di sini ternyata ada runtime error. Oke, runtime error-nya kenapa ya teman-teman? Nah, kita cek dulu. Pertama, kalau kita menemukan runtime error, kita cari dari constraint-nya. Nah, penyebabnya bisa banyak ya. Kalau misalnya aku lihat yang ada di sini, oke, R-nya bisa dari N, HI itu 100.000. Oke, 1. Oke, dia bisa ngambil 0 gerakan. Oke. Gimana ya salahnya kira-kira? Oke, aku mungkin akan pause dulu recordingnya. Aku akan cari dulu bug-nya supaya nggak membuang waktu terlalu lama ya di videonya. Oke, aku udah menemukan di mana bug-nya dan sepertinya agak tricky ya teman-teman. Jadi kesalahannya ada pada template tuh. Karena memori limit di soal ini cukup ketat, yaitu 32 MB ya. Jadi di sini kalau kita lihat, aku ada define int long. Nah, di mana long ini sebenarnya dia makan 8 byte. Jadi kalau misalnya kita tadi kaliin ya, 10 faktorial, ini kan 10 faktorial ya. Kalau long itu tadi 8 byte ya. Berarti ini dikali 8. Nah, ini sebenarnya agak mepet ya, cukup gede banget gitu. Karena kan nanti di sini juga memorinya akan kepake buat menyimpan rekursinya juga. Kemudian ya intinya terlalu mepet lah untuk mengerjakan gitu kan. Nah, jadi tadi solusinya ya aku hapus aja define in long-nya. Jadi aku menganggap ini sebagai integer. Toh skornya juga nggak akan gede-gede banget juga gitu. Nah, dengan kita ngelakuin itu, kita akan mendapatkan verdict accepted harusnya. Ini tadi submissionku yang beberapa waktu yang lalu ya. Nah, kita lihat dan ya ini accepted. Oke. Ya, teman-teman, itu buat pembahasan dari video kontes menari ya teman-teman dari segi ide maupun solusi. Teman-teman yang mungkin masih bingung atau mungkin punya pertanyaan, boleh aja kasih komen kalian di kolom komentar atau mungkin boleh slow down videonya untuk menonton lebih pelan gitu ya. Oke, akhir kata aku minta like dan subscribe buat channel video Koko Coder supaya kita bisa terus membahas algo series menarik-menarik lainnya, mungkin juga dengan soal yang lebih seru-seru lagi. Oke, sampai jumpa di seri-seri berikutnya. See you.